Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Julia dari kelas PS di 1C. Ingin mempresentasikan tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia dan perkembangannya. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah sebab mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Dari Jakarta 1967 ayat 7 mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. B. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan tiga istilah kunci, kait term yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, basyar, dan bani Adam. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti ins. Kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk hidup, baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu maupun banyak. Kata al-nas, kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. C. Wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis, dalam Tirta Rahaja dan Lasuho 1985 ayat 4-11, wujud sifat hakikat manusia meliputi A. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak dengan terhadap objeknya, termasuk mengambil jarak sendiri. B. Kemampuan bereksistensi. Dengan kemampuan mengambil jarak objeknya, berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. C. Keheningan jiwa. Kata hati, Edward Atkinson. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. D. Moralitas. Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. E. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. F. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu, selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. G. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hak. Kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan atau kemampuannya menghayati. D. Implikasi dalam dunia pendidikan. Kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan, dan bertindak sesuai pilihan. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan, yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang menciptakan atau menghancurkan. Lewis mengutip Levi Strauss dalam buku Manusia Sebuah Misteri, bahwa tujuan terakhir ilmu manusia bukan membentuk manusia, melainkan menghancurkannya. Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bukan untuk mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Menemukan karena kesempurnaannya adalah anugerah Sang Pencipta yang telah dimiliki tiap manusia, namun dapat terkubur dalam proses tumbuh kembangnya sebagai manusia. Pengembangan karena setiap manusia yang tumbuh dan berkembang tak mencapai perkembangan yang optimal dan proporsional apabila tak diusahakan. Menunjukkan karena manusia perlu eksis sebagai manusia di antara sesama manusia, dan eksistensinya dalam bentuk manusia yang sempurna dapat mendorong manusia lain juga untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kemanusiaannya.
Ketika tugas ini menjadi tugas manusia dalam kehadirannya sebagai manusia di muka bumi, maka pendidikan menolong manusia menjalankan tugas kemanusiaannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.